Halo teman-teman, jadinya aku memutuskan untuk membagi 20 soal-soal pengamalan Pancasila ini menjadi 2 video. Nah, 1-10 udah ada di video sebelumnya, dan video yang ke-11 sampai 20 ada di video yang kali ini. Kenapa aku memutuskan untuk memisah? Karena jika digabung itu durasinya akan sangat lama sekali, jadi aku takutnya teman-teman malah akan bosan dan jadi malas belajar gitu. Jadi nggak semua soal-soal bisa teman-teman kuasai dan teman-teman bisa pelajari gitu. Jadi untuk mempersingkat waktu, kita lanjutkan saja ke soal yang ke-11. Soal ke-11, ikut gotong royong dalam membantu proses pembangunan sarana tempat ibadah agama lain merupakan wujud pengamalan sila Pancasila, khususnya sila keberapa? Nah, ini udah pasti ya, poinnya itu yang harus teman-teman garis bawahi itu ibadah agama. Nah, itu udah pasti dari penerapan sila yang pertama. Maka jawabannya adalah A. Oke, kita lanjut soal yang ke-12. Menghormati hak orang lain merupakan contoh pengamalan sila ke? Jawabannya adalah sila kedua. Ya, bisa kita lihat di butir-butir Pancasila pada sila yang kedua, pada poin 2, di situ kita diharuskan untuk mengakui persamaan derajat, persamaan hak. Nah, termasuklah kita di mana kita untuk menghargai hak orang lain. Makanya pada soal yang seperti ini, menghormati hak orang lain merupakan pengamalan dari sila yang kedua. Soal yang ke-13, melindungi segenap tanah air dan bangsa Indonesia merupakan kewajiban negara yang berkenaan dengan pengamalan nilai Pancasila, khususnya sila yang keberapa. Pada butir kedua, di sila ketiga, kita diharuskan untuk sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa. Nah, rela berkorban di sini merupakan salah satu bentuk dari kita untuk melindungi tanah air kita dan bangsa Indonesia. Nah, makanya di soal 13 ini adalah pengamalan dari Pancasila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Jadi kenapa soalnya kayaknya tuh simple-simple dan kelihatannya mudah? Karena aku milih-milih soalnya tuh supaya teman-teman bisa lebih gampang lagi dan bisa lebih cepat ngerti nih. Oh, ini loh pengamalan si Pancasila ini gitu. Jadi teman-teman nanti kalaupun soalnya panjang-panjang, teman-teman tuh harus tahu poin-poinnya. Soal yang ke-14, pemberian hari libur nasional pada hari raya keagamaan adalah salah satu perwujudan sila dalam Pancasila, khususnya sila ke, dan ini udah pasti ya jawabannya itu A. Sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kata kuncinya itu hari raya keagamaan. Terus kayak pemberian hari libur itu merupakan salah satu untuk penghargaan kita terhadap orang yang merayakan hari besar agamanya gitu. Jadi ini udah pasti jawabannya adalah sila yang pertama. Soal ke-15, membela kebenaran merupakan sikap positif yang sesuai Pancasila. Ini merupakan pengamalan sila dari, jawabannya adalah B, sila kedua. Pada butir ke-8, sila kedua, itu disebutkan bahwa berani membela kebenaran dan keadilan. Sesuai dengan soal, maka sudah pasti jawabannya adalah penerapan dari sila yang kedua. Oke, kita lanjut soal ke-16. Nah, ini soalnya agak panjang ya teman-teman. Jadi kita harus baca dulu soalnya, baru nanti kita ambil poin-poinnya. Rian ikut pemilihan ketua OSIS bersama Tika dan Laras. Hasil pemilihan ketua OSIS menempatkan Laras sebagai pemenang dan berselisih 5 suara saja dengan Rian. Rian tidak terima dengan hasil tersebut dan menuding pihak Laras telah melakukan kecurangan. Padahal, kenyataannya pemilihan berjalan adil. Hanya karena gengsi dikalahkan oleh seorang wanita yang membuatnya tidak menerima keputusan. Sikap Rian bertentangan dengan Pancasila, khususnya sila keberapa. Jadi dari soal cerita ini, yang bisa kita ambil adalah si Rian ini tidak menerima hasil dari pemilihan ketua OSIS. Nah, ini merupakan salah satu pertentangan atau penyimpangan dari sila yang ke-4. Nah, jawabannya adalah D, 4. Kegiatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, permusyawaratan, dan perwakilan. Ini pada butir kedua, dikatakan kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Kemudian,
Kemudian pada poin ke-6, dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab, kita harus menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Soal ke-17, rapat RW dalam rangka pembagian jadwal ronda malam telah selesai dilakukan, dan semua warga yang hadir menyetujui hasil rapat. Pak Beni kebagian jadwal ronda pada Senin malam. Namun, pada Senin malam tersebut Pak Beni tidak ikut ronda dengan alasan ingin pindah shift ronda menjadi Kamis malam. Sikap Pak Beni yang tidak menghargai hasil rapat RW tersebut merupakan pelanggaran Pancasila, khususnya sila keberapa? Nah, ini hampir mirip ya kasusnya dengan soal si Beni tadi, sama-sama tidak menghargai hasil dari rapat ataupun hasil dari musyawarah. Nah, ini merupakan pelanggaran dari sila yang keempat. Oke, soal yang terakhir yang akan kita bahas secara bersama-sama. Soal ke-18, berkendara melawan arah dan tidak dilengkapi dengan surat kendaraan merupakan pelanggaran terhadap sila Pancasila, khususnya sila keberapa? Nah, jawabannya adalah E, sila kelima. Oke, untuk soal nomor 19 dan 20, teman-teman bisa kerjakan sendiri. Jawaban yang menurut teman-teman benar bisa teman-teman isikan di kolom komentar. Beberapa minggu dari sekarang, nanti aku akan share jawaban yang benar. Nah, baiklah, dari semua soal yang sudah kita kerjakan, aku akan bagikan beberapa tips untuk mengerjakan soal pengamalan Pancasila. Nah, yang pertama, teman-teman harus pahami betul tuh butir-butir Pancasila, jadi nggak dihafal tapi dipahami. Yang kedua, baca soalnya tuh dengan cepat dan cermat, karena tes CPNS ini memiliki waktu yang sangat terbatas dalam pengerjaannya, karena yang kita kerjakan bukan hanya soal ini gitu. Nah, yang ketiga, teman-teman harus temukan poin dari satu narasi ataupun dari satu soal. Jadi contohnya kayak poin keagamaan, membantu, kemanusiaan, persatuan, kayak gitu-gitu ya. Teman-teman harus temukan poinnya supaya teman-teman bisa tahu ini mengarah ke Pancasila yang mana. Nah, tips yang terakhir, yang keempat, teman-teman harus hafal dulu itu apa saja Pancasila. Jadi jangan sampai teman-teman tahu butir-butirnya tapi nggak tahu nih ini Pancasila yang keberapa gitu ya. Oke, itu saja dari saya. Semoga teman-teman bisa mengerti dan bisa berhasil dalam mengerjakan soal-soal ketika nanti tes CPNS. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.